Wahyuni SPD, kepada yang saya hormati narasumber diseminasi praktik baik pelaksanaan asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama Ibu Semiati SPD, yang kedua Ibu Ani Wahyuni SPD. Asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, dilanjutkan acara yang keempat yaitu penyampaian materi diseminasi praktik baik, dan terakhir yang kelima penutup. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran berpusat pada peserta didik, Ibu Semiati dan Ibu Ani Wahyuni. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Wegi yang hadir pada saat ini. Ini dari rekan kita, dari Ibu Semi dan Ibu Ani, ini dalam penyelesaian kegiatan pelatihannya, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi terkait dengan pelaksanaan asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini melaksanakan kegiatan ini yang dikenal sebagai dengan diseminasi, ya Bapak Ibu. Diseminasi di sini tentunya ini diseminasi praktik baik pelaksanaan asesmen pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih Bapak Ibu telah datang untuk diseminasi praktik baik pelaksanaan asesmen. Kalau di BK itu bukan pembelajaran tetapi layanan, tapi tidak apa-apa karena kalau di namanya guru BK itu jarang melakukan asesmen di awal nih Bapak Ibu. Nah, kemarin itu saya melakukan pelatihan di melakukan pelatihan itu ternyata ada asesmen awal. Kalau pembelajaran itu ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen sumatif. Kalau BK tidak ada, adanya asesmen awal yang kita adanya sebenarnya asesmen di tahun pembelajaran baru. Nah, ini tergolong pendeknya saja. Jadi setiap saya masuk kelas pasti anak-anak itu ada yang menggarap PR. Itu bukan pelajaran saya, itu adalah pelajaran saya, tapi mereka menggarap bukan pelajaran saya. Oke, mengerjakan pelajaran yang lain. Gitu. Jadi PR-nya itu mungkin matematika setelah pelajaran saya seperti itu. Jadi banyak yang seperti itu. Kemudian pas waktu saya masuk kelas itu juga saya tanyakan, anak-anak sedang mengerjakan apa? PR matematika. Lah emang di rumah tidak mengerjakan PR? Tidak belajar, tidak. Nah, dari situasi seperti ini dan situasi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tampil Ibu. Nah, jadi setelah saya melihat anak yang seperti itu, saya menginginkan untuk anak-anak itu bisa belajar mandiri di rumah seperti itu. Nah, ini untuk tantangan saya. Pandang dapat merubah kondisi peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar, terutama masalah ketidakteraturan belajar. Kemudian aksi saya, satu, mengikuti pelatihan tentang asesmen. Di sini saya mengikuti tentang asesmen
bagaimana pendapatnya. Kemudian penerapan rancangan asesmen layanan. Nah ini asesmen formatif, kalau di BK itu tidak ada kognitif ya, adanya non kognitif. Berarti asesmen formatif, asesmen awal layanan. Saya menggunakan kemudian ini presentasinya. Nah, setelah mereka membuat setelah melaksanakan PJBL tadi, saya melakukan asesmen proses layanan. Nah, proses layanan itu saya yang mengisi. Asesmen proses itu saya mengisi untuk melihat ketertarikan anak, kesiapan anak, seperti itu. Jadi per anak itu saya melihat. Kemudian next kenaikan. Jadi anak-anak itu paham. Pertama tidak paham menjadi paham. Dari analisis asesmen kemarin ada 30 peserta didik, yang 19 peserta didik itu sangat baik, kemudian 8 peserta didik baik, kemudian yang kurang 3. Nah, yang kurang 3 itu nanti saya konseling untuk rencana tidak lanjut ya, konseling individu. Hasil siswa seperti ini. Jadi bisa dikatakan mereka berhasil. Thank you very much. Thank you. Belajarlah dari pengalaman karena itu adalah guru yang terbaik. Oke. Super sekali. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Bukan karena saya bertanya loh. Ya. Terima kasih, saya nggak bisa mengenalkan diri Mbak Ani, di sini saja. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang asesmen awal. Padahal kita guru BK mengenal berbagai macam asesmen, ya. Salah satunya asesmen yang akan diberikan di awal tahun ajaran baru. Itu bisa DCM, bisa IKM dan lain-lain. Tolong, saya tadi kurang paham. Tolong dijelaskan perbedaan antara asesmen awal dan need assessment. Terima kasih. Proses begini, untuk asesmen awal itu sebelum ke materi, jadi sebelum ke materi. Jadi materi itu pas nggak diberikan kepada peserta didik seperti itu. Jadi asesmen awal itu memperlihatkan kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi misal saya memberikan tentang kemandirian belajar. Nah, saya memberikan asesmen awal itu. Misal mengerjakan PR enggak, terus kemudian belajar di rumah enggak. Ternyata dari hasil analisis itu mereka menjawab tidak. Nah, berarti intinya ke materi itu tentang materi kemandirian belajar. Berarti memang harus diberikan seperti itu, Bu. Untuk asesmen proses, kalau asesmen proses itu asesmen awal tadi. Jadi untuk asesmen proses itu setelah setelah layanan itu diberikan, apakah untuk proses itu saya pas waktu pembelajaran, pas waktu layanan diberikan itu saya melihat satu-satu apakah anak ini sudah paham, ketertarikannya seperti apa, kesiapannya seperti apa, itu. Terima kasih. Ada yang kira? Tidak, bagus. Ada yang mau bertanya lagi? Ada sih. Oke, satu pertanyaan. Ya. Terima kasih Bu Ani atas penyampaiannya diseminasi asesmen layanan BK. Ya. Di sini saya sebagai rekannya Bu Ani, guru BK, barangkali asesmen yang dimaksud jangan sampai lupa bahwa asesmen di BK itu ada dua, berarti asesmen tes dan non tes. Jadi yang panjenengan sampaikan tadi mungkin di BK itu adalah non tesnya seperti itu, yaitu skala psikologi, sakit, perilaku dan sebagainya. Kemudian tadi yang menunjukkan mungkin proyek PJBL-nya tadi di mana? Apakah membuat Canva itu nanti terus langsung kemandirian belajarnya anak-anak itu nanti terus langsung berubah seperti itu, Bu Ani? Terima kasih. Jadi seperti ini Pak Dani. Untuk rencana tindak lanjut ya nanti itu intinya. Nanti
saya akan observasi setelah itu. Jadi keberhasilan tentang kanvanya itu, membuat jadwal belajar itu nanti menjadi rencana tindak lanjut saya. Jadi saya observasi nanti mereka sudah berubah apa belum. Biasanya mereka mengerjakan PR di sekolahan, di kelas, pas waktu bukan mapelnya. Nah, besok misal saya masuk kelas sudah pada mengerjakan PR, jadi tidak mengerjakan PR lagi seperti itu, tapi nanti pakai observasi Pak, insya Allah untuk keberhasilannya seperti itu. Nih, kalau tidak berhasil nanti kita konseling lagi, individu atau kelompok seperti itu Pak. Ada kan atau bagaimana? Satu aja. Ya, untuk menambah pengetahuan apa yang bisa diambil dari yang saya diseminasikan seperti itu. Bapak Ibu. Pak Wasit, monggo. Kepanjangan Pak. Kepanjangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Ali. Pertama yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memberikan refleksi bersama perasaan hari ini saya bahagia. Iya, karena tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ali, saya menjadi semakin tambah mengerti lagi apa itu PJBL dan bagaimana menggunakannya dalam asesmen yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Bu Ali. Itu seperti yang saya gambarkan dulu, tapi saya tahu lebih luas lagi Bu. Terima kasih untuk hari ini ilmunya. Semoga kita semua bisa mempraktekannya di sekolah kita. Terima kasih. Itu dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen sudah selesai. Terima kasih sudah rawuh. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah acara telah kita lewati bersama. Kita langsung ini acara yang terakhir mohon karena kita ini acara yang terakhir ya kita tutup dengan wawasan Satu, dua, tiga. Esperogi.